Kalau dilihat dari gaya hidup, memang kita tuh orangnya Apple fanboy banget. Gimana belinya? Lain dengan cara pay later. Kan dibukakan rezeki ketika kita membuat hutang. Kalau punya utang, pokoknya diutamain bayar utang. Niat, jangan sampai terlibat utang hanya untuk tutup hutang. Thinking, speaking, feeling, acting, flip talk, the truth. Mam. Apa? Salah nggak sih, Mam? Kalau aku tuh mau beliin sesuatu itu kebutuhan Amam atau kebutuhan Cece atau kebutuhan untuk keluarga kita dengan cara menggunakan pay later atau pinjol, Mam. Even itu dalam keadaan tuh urgent gitu. Yang ingin aku beli tuh urgent. Misalnya kan ya, kita kan dagang nih. Terus HP dagang kita nih suka apa namanya? Lemot gitu karena Dan udah memorinya full. memori full pertama. Kedua juga karena memang udah 5 tahun umurnya gitu. Terus aku mau beli nih. Ya, memang sih speknya tuh spek bukan yang murahan gitu, maksudnya bukan yang murahan banget, maksudnya spek yang bisa dibilang lagi hits banget lah, lagi FOMO banget ya, boba lah gitu ya misalnya kan. Tapi bukan boba yang paling flagship tapi di tahun-tahun sebelumnya gitu, kayak misalnya boba iPhone 13 gitu yang kisaran harganya tuh masih di Terjangkau lah. masih 12 juta, 13 juta gitu. Nah, aku mau beli niatnya nih mau pakai pay later gitu. Terlalu maksain nggak sih, Mam, menurut Aman? Pertama kita lihat dulu, Pap, dari kebutuhannya. Ini butuh atau gaya hidup? Kalau butuh, emang harus yang mahal, emang harus yang itu gitu kan, bisa yang lain yang lebih murahan atau yang kita mampu beli cash gitu kan. Kalau dilihat dari gaya hidup, memang kita tuh orangnya Apple fanboy banget. Iya sih, Jadi kita emang fanboy banget. Jujur ya, aku buat HP kerja itu paling nggak bisa pakai Android. Bukannya meremehkan Android, enggak. Aku dari dulu udah biasa pakai iPhone. Jadi benar-benar gimana ya, semua fiturnya menurut aku itu nggak pernah lemot dan nggak pernah bikin aku kesel gitu loh, Pak. Dari yang aku udah pernah pakai gitu, pengalaman aku pakai Android, ada lemotnya kan. Iya sih. Berapa tahun, nggak nyampe 5 tahun, boro-boro setahun aja udah lemot. Malah ini mau 6 tahun ya. Ya ini tahun ke-6 aku Tahun pakai ke-6. iPhone X si jadul ini gitu. Tapi masih bisa buat dipakai. Sampai saat ini ya. Cuman Nggak terkadang ada lemot-lemotnya gitu, ganti baterai juga baru. Iya. Makanya jadi aku kayak, ya menurut aku sebenarnya worth it ya. Cuma mungkin salahnya itu kenapa harus berhutang gitu, Pak. Emang butuh ya. Tapi kalau bisa jangan ngutang ya. Iya, aku sih kalau Kalau dibilang gaya hidup, aku bukan buat gaya hidup, memang kebutuhan gitu. Iya. Tapi di lain sisi tuh, ya bagaimana belinya selain dengan cara pay later gitu loh. Maksud aku, kan kita ini memang ya jujur, kita ini selalu pengennya cash. Karena terakhir kita terlibat pada cicilan itu. riba. Riba gitu ya, cicilan gitu di tahun 2018 ya. Terakhir banget itu cicil-cicil kayak gitu. Makanya juga aku masih mempertimbangkan gitu, beli nggak gitu, kadang maju mundur gitu. Tiap mau beli nongol tuh Pap ceramah. Iya, setiap nih Besok deh Mam, kita ajuin beli Fix gitu. ya. Fix. scroll nongol ceramah tentang riba. Nggak jadi, Mam, nggak jadi. Tiba hilang nih tentang ceramah itu, di pikiran udah hilang. Fix lagi Fix nih. lagi mau beli lagi nih. Mam, besok Mam, kita lihat, kita cari tokonya yang trust. Pas mau hari H-nya nih cari, nongol lagi itu ceramah. Ceramah. Ingetin lagi kayak Allah tuh negur gitu. Oh ya hambaku, jangan maksain dulu, ntar gue kasih cash. Dia ngasih tahu kayak gitu ya udah nggak jadi lagi. Sampai detik ini akhirnya kita Ya masih maju mundur. mundur. Kayak undur-undur. Nah, memang sih kalau ngomongin kesanggupan untuk bayar cicilan, ya sebenarnya sanggup, tapi sanggup dalam artian mepet banget gitu, ngepres banget sama budget kehidupan kita ya. Iya. Sanggup mah sanggup, cuman ngepres banget yang benar-benar jadi nanti nggak ada sisa gitu ya kan. Tadinya misalnya setiap bulan ada sisanya malah dipakai buat bayar cicilan gitu. Nah itu.
Maksain nggak jatuhnya? Ya. Jangan lupa komen ya buat teman-teman yang terlibat soal pinjol karena kebutuhan atau karena gaya hidup ya. Satu lagi aku pengen nanya nih Pak, apakah benar akan dibukakan rezeki ketika kita membuat hutang? Gitu loh. Aku tuh sebenarnya masih Sampai sekarang sama. pertanyaan di otak aku nih, karena dulu jujur kita itu terikat dengan hutang piutang ini ya. Ada aja jalannya ya Pak buat ngelunasin Iya, gitu, bahkan buat sampai- bayar tiap bulan. Itu juga jadi pertimbangan kita kan buat ngambil nih sekarang. Mungkin betul, Allah betul. akan bukakan jalan. Tapi apakah itu suatu kezoliman dan kita berharap Allah memberikan Rezeki, membuka pintu rezeki dari pintu rezeki? Salah nggak sih? karena kita punya hutang gitu. Iya. Tapi Apa memang katanya kan Allah mencukupkan kebutuhan kebutuhan hambanya gitu kan, sesuai dengan kebutuhannya. kebutuhan hambanya. Tapi apa bukankah kita memaksakan takdir, memaksakan kehendak gitu? Balik- Itu juga sih yang masih aku pikirin, Iya Pak. sih, benar. Menurut kalian gimana teman-teman? Satu hal lagi deh buat teman-teman nih. Beli kebutuhan dengan cara pay later atau kredit itu masuk dalam Kategori riba? kategori riba atau hal yang lumrah buat teman-teman. Kalau aku sih lihat berbagai referensi, intinya hal yang akadnya itu minjem duit itu riba gitu. Tapi kalau misal akadnya itu beli barang, kita pengen barang nih, terus dibeliin sama orang, akadnya. Itu barang yang lu pengen gua bayarin, tapi nanti gua jual ke lu dengan harga segini. Nah itu akadnya barang katanya. Tapi kan kita nggak ada akad, Nah ini makanya. masih pay later. Kenapa sih yang ngasih pay later itu atau merchant itu nggak langsung aja gitu akadnya pakai jadiin syariah gitu? Kalau misalnya akadnya itu beli barang, langsung akadnya barangnya gitu. Emang loh. ada akadnya? Masa Nggak nggak sih, ada kan? nggak ada ya. Itu kan sama aja kayak Lu mau lu pakai enggak ya udah ribet banget tuh ngurusin gitu ya. ngurusin syariat gitu. Mereka mana paham begituan, yang mereka pikirkan kan ribanya, untungnya dari dia menjual pay later itu ke kita gitu. Yang dia butuhkan kan itu. Jadi mana mungkin dia memikirkan syariah. Gitu sih Pak. Nggak sampai ke situ ya. Iya, Namanya terlalu orang jauh pikiran kita pembisnis kayak gitu, atau kitanya aja memang terlalu syariah ya. Iya. Tapi Karena memang kita jujur, takut banget soalnya. kita pernah punya pengalaman ya Pak, maksudnya ketika kita berhutang, ya kalau kita nggak mau bayar hutang, jalan rezeki yang lain tuh ketutup. Bener sih. Jadi ini pengalaman juga nih ya buat kalian. Kalau punya utang, pokoknya diutamain bayar utang. Niatnya untuk Bayar melunasi. utang. Untuk melunasi Ingat, hutang. kalau udah niat untuk melunasi, insya Allah kasih jalan Nah itu dari hal yang tidak disangka-sangka. Bener sih, ini fakta sih. pengalaman kita ya, Pak. Pengalaman pribadi nih, ini fakta ini bener. Kita pernah terlibat, tapi pernah kita pahit juga ya. Maksudnya kita pernah terlibat dengan riba beli mobil ya. Sampai akhirnya itu Allah ambil semuanya. semuanya. Dan bahkan sebelum diambil kita diperes dulu tuh sama mobil. Iya, buat tabungan kita buat tabungan nikah. kita dari sebelum nikah sampai nikah itu habis buat benahin kerusakan tuh mobil. Iya. Sampai kita tuh, aku punya prinsip gini, Mam, jual deh tuh mobil. Nggak apa-apa, gua nggak ada lebih. Kita nggak ada lebih daripada kita ngeluarin duit terus buat perbaikan. gitu. Beneran. Akhirnya kita lepasin, bener-bener nggak ada sisa, nggak dapet. Bahkan uang tabungan kita pun habis ya Pak saat itu. Saking kayak keselnya gitu. Ternyata benar, Allah ganti dengan yang lebih Setelah baik. itu 2 tahun kemudian, enggak 2 tahun sih, setahun Nggak kemudian nyampe, malah ya. Allah kasih cash ini. Mobil, Masya Allah, tabarakallah. Itu karena emang niatan kita pengen ngelepas gitu. Waktu itu emang udah cicilan belum selesai, mobil rusak terus. Turun mesin 2-3 kali. Turun mesin, tahu kan turun mesin budgetnya 8 sampai 10 juta ya kan? Sampai 2 kali. Mobil Eropa ya kan. Akhirnya kita benar-benar lepas, pengen niatan mau ngelepas nih mobil, ngelepas hutang-hutang gitu. Kita jual dengan tidak ada lebihnya ya. Dengan ikhlas walaupun penuh dengan air mata, Amam ya. Sedih Ya gitu. karena itu mobil impian pertama. aku. Emang pengen banget punya mobil itu. Itu mobil emang murah dengan fasilitasnya yang mewah gitu. Dan saat itu kondisi aku punya bayi, jadi kayak pas tuh dijual tuh kayak ya putus anak gua gimana kemana-mana naik motor gitu kan kasihan gitu.
Tapi berkat doa anaknya juga yang tiap saat lihat mobil minta gitu sama Allah. Aku selalu bilang minta nak sama Allah gitu. Dan alhamdulillah dikasih sama Kasih Allah dengan cash. Iya. Jalannya jangan ditanya itu Ya, semua. hal yang tidak disangka. Iya, yang tidak disangka. Hal yang tidak disangka-sangka ya. Intinya kalau ada hutang niatkan dulu untuk melunasi. Terus jangan terlibat lagi. Jangan sampai terlibat utang hanya untuk tutup hutang. Jadi gali lubang tutup lubang. Iya. Lagunya Roma Irama. Oke. Yang paling penting itu ketika kita berhutang dan niat melepaskan, taubatan nasuha langsung. Jadi udah bener nggak bakal ngulangin lagi gitu. Betul. Jadi Allah pasti kasih jalan yang bener-bener di luar ekspektasi kalian. Bocah lagi. Bye bye. Bye. Thanks for watching.